Siapa sebetulnya yang berpotensi yang paling rawan melakukan kecurangan? Ya tentu ada, namanya aktor pemilu itu banyak dan semuanya punya potensi. Tetapi harapan kita tentu yang pertama adalah penyelenggara, KPU dan Bawaslu. Saya setuju bahwa kita maksimalkan saja hak-hak kita sebagai peserta untuk kalau ada pelanggaran kita laporkan. Yang kedua adalah fungsi penunjang kelancaran pemilu itu sendiri. Pihak keamanan, kepolisian, TNI, Polri, Badan Intelijen. Nah, di situ kemudian sebenarnya kesulitannya adalah kita mengukur tingkat ketaatan mereka terhadap hukum. Di saat yang sama juga mereka adalah bagian dari aparatur negara di bawah kepemimpinan seorang presiden, tuh ya. Nah, kenapa saya kemudian saya menganggap bahwa ketika seorang anak presiden itu mencalonkan diri di saat ayahnya itu berkuasa itu punya pengaruh, akan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan karena memang akan selalu ada manfaat yang didapatkan oleh orang yang berkuasa dari relasi-relasi kekuasaan antara dirinya dengan aparatur yang menjadi di bawah kendali dia. Dan kekhawatiran itu sebuah hal yang wajar. Jadi jangan kalau kita mengkritik itu dianggap sebuah sekarang itu kan suasananya adalah ketika kita kritik terus langsung dianggap mengacaukan gitu ya. Padahal biasa aja gitu. Kita mengkritik sistem hukum sekarang nih. Ya sebenarnya hal-hal yang biasa aja, beda pendapat nggak apa-apa gitu. Apakah nanti khawatir ini akan mempengaruhi pemilih? Santai aja gitu. Kalau kami begitu ya, kalau kami prinsipnya gitu. Kalau kami prinsipnya jangan khawatir, kalau kami bilang gini soal MK, orang mengkritik MK itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang kok kayak gitu sih gitu. Ini kan sudah hukum itu tetap bisa diakal-akalin. Karena itu ketika dikritik jangan baper gitu ya. Jangan baper tapi ya dijawab dengan sewajarnya aja. Nah, kami ingin di sini berharap sekali KPU, Bawaslu dan terutama pihak kepolisian untuk netral. Karena apa? Banyak tanda-tanda, saya baru tadi dapat berita ada bagi-bagi sembako dari relawan Mas Gibran. Itu kan mempengaruhi nuansa keadilan. Padahal kan belum boleh kampanye, tapi sudah memperkenalkan secara sporadis misalnya dengan program-program seperti itu gitu. Itu rasa keadilan itu ada di mana? Ini KPU Bawaslu di mana sampai Metro TV loh yang menyiarkan ada yang seperti itu. Nah, kita harapkan KPU Bawaslu itu bekerja. Kalau ada yang seperti ini harusnya jadi temuan bahwa ini nggak boleh kampanye, nggak boleh politik uang, nggak boleh bagi-bagi barang saat masa kampanye belum dimulai. Jadi Bang Maman, kekhawatiran bahwa karena ini ada anak presiden yang ikut Pilpres itu menjadi kekhawatiran dan ada tanda-tanda beberapa peristiwa menunjukkan bahwa ada indikasi pelanggaran maupun kecurangan. Bagaimana? Kalau ada kekhawatiran, saya sederhana aja, Mbak. Tanyain ke Menko Polhukam. Yaitu notabene hari ini Pak Mahfud MD kan beliau yang paling paham bagaimana situasi sistem hukum kita. Jadi hari ini nggak ada yang, kalau tanya ke saya, kekhawatiran boleh, tapi kalau berlebihan saya pikir kita nggak perlu terlalu berlebihan. Karena di sana, di Mas Ganjar ada Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Beliau juga punya kemampuan dan kapasitas. Kalau tadi kita mau mencurigai, melakukan praktek intervensi hukum. Karena terus terang secara tupoksi. Ya dong, Bawaslu dong, bukan gini, menteri. Mbak, saya mau bilang kalau kita mau penggunaan aparatur pemerintahan. Tadi kan Mbak bilang katanya kalau kritik ya nggak usah, santai aja. Saya mau bilang bahwa semua pihak punya potensi untuk dicurangi atau mencurangi. Kan gitu. Nah, poinnya sekarang kita punya Metro TV, kita punya media sosial, masing-masing tim bisa watching. Saya bukan berarti karena beliau satu ini dengan saya. Teman-teman Gerindra juga punya pengalaman di periode 2019 pada saat berhadapan dengan kita dengan isu-isu yang kayak begini gitu. Iya, punya pengalaman masing-masing. Kita juga Golkar, golongan karya juga punya pengalaman. Nah, yang mau saya sampaikan poinnya satu, kita harus bedakan antara pelanggaran dengan kecurangan. Pertanyaannya kalau kita bicara kecurangan, ada sebuah gerakan sistemik nggak? Nah, contoh ya, ini sederhana loh, maksud saya gini, saya pengen yuk kita jalanin, udahlah bos, 1, 2, jangan akhirnya kita mengambil kesimpulan. Contoh,
kita boleh nggak sih mengambil kesimpulan dengan kejadian Bondowoso yang ada surat viral, tapi kita langsung menyimpulkan bahwa teman-teman di Mas Ganjar itu melakukan sebuah langkah-langkah praktek kecurangan? Enggak, karena kita menganggap bahwa itu adalah ulah-ulah 1-2 orang, ya nggak perlu juga kita terlalu kembangkan gitu loh. Jadi so must go on, saya setuju bahwa kita perlu waspada, saling membentengi kelompok kita masing-masing, tetapi saya juga lebih ingin, yuk narasi yang kita lakukan ini udah mau masuk masa kampanye tanggal 28, yuk kita perdebatkan apa yang bisa lo tawarin buat bangsa negara. Baik. Sebetulnya itu, Mbak. Saya sekali lagi saya bilang, bos, kita ini sama-sama perenang, bos. Jadi nggak usah ngajarin ikan berenang, udah sama-sama paham ini. Maksudnya udah paham lah di sama-sama lapangan pemain. ini. Kita ini udah paham di lapangan ini kayak gimana kondisinya. Baik. Jadi bagi Baik. kita, narasi-narasi kayak begitu, itu udah narasi usang lah. Oke. Yang ingin kita lebih kedepankan bahwa Maksudnya narasi playing victim gitu-gitu kan. Nah, langsung saya tanya ya. narasi usang lah maksud Oke. kita. Jadi Tadi kita kan ingin lebih Bang Maman bilang, lebih tanyakan ke Menko Polhukam. Kami punya ini kutipan pernyataan dari Menko Polhukam, Mahfud MD, boleh tolong dimunculkan rekan-rekan. Di sini Cawapres Mahfud yang juga Menko Polhukam itu mengatakan bahwa sudah banyak beliau menerima laporan dugaan kecurangan pemilu seperti penurunan baliho, sejumlah oknum polisi mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Tapi di sisi lain Bang Eriko, kita juga mendengar ada berita soal PJ Bupati Sorong yang bikin fakta integritas untuk mendukung Ganjar Mahfud, video ASN di Blitar yang mengatakan diminta untuk mendukung salah satu paslon yaitu Ganjar Mahfud. Jadi betulkah masing-masing pihak berpotensi untuk melakukan kecurangan? Justru itulah Mbak Sylvia, sebenarnya jangan ditanggapi ini negatif ya. Bahwa ini kan sebenarnya mau mengingatkan, Ibu Mega mengingatkan. Bahkan kadernya Kang Maman sendiri, Pak JK sudah menyampaikan bahwa yang paling demokratis itu pemilu saat Ibu Mega. Nah silakan ditanyakan kepada Pak JK ya. Artinya begini, kami mau mengingatkan kepada semua, termasuk Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD juga menjaga diri loh. Karena beliau sebagai Menko Polhukam, walaupun dalam tanda kutip tidak punya kekuasaan secara langsung untuk bisa memerintahkan bagian-bagian ini. Tapi yang paling penting bahwa begini, bisa saja ini overacting daripada ya oknum-oknum. Bisa. Contohnya waktu di Bali, bisa saja Bali. Tapi begitu kerasnya reaksi masyarakat Bali, dikembalikan lagi. Walaupun tidak semua. Yang dikembalikan di Gianyar, tapi di Denpasar tidak semua. Ketakutan juga, karena masyarakat bereaksi. Tokoh-tokoh masyarakat bereaksi. Nah, kemudian di Siantar, Mas Ganjar datang semua, kita punya ini dicopotin. Nah, kenapa tidak semua dari mulai tanggal 4 November kita tahu sudah tidak boleh? Betul nggak Kang Maman? Kita sama-sama tahu ininya kok. Nah, jadi bahwa potensi itu ada dan itu terlihat, tidak bisa ditutupi karena sekarang semua sudah terbuka. Nah, tinggal apakah ini mau dijalankan dengan benar secara seterusnya? Kalau tidak, pasti akan ada reaksi lagi. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin yang namanya tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ini Bang Rey, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat yang datang ke Gusmus itu, apakah mereka bagian dari partai, apakah mereka bagian? Tidak juga. Nah, kekhawatiran itu kan boleh. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Jadi kalau tinggal bagaimana khawatir mensikapinya. belum tentu playing victim ya? Satu. Kedua, yang seperti di Sorong. Nanti kalau saya mau sebutkan, Bupati Sorong, pejabat bupati itu bukan kader PDI Perjuangan, kader partai tertentu. Boleh dicek. Nah, sekarang saya tanya kepada kita semua. Adakah seseorang dari intelijen mengakui dia intelijen? Mbak Dahlia, kita nonton film semua. Tidak ada. Nah, sekarang intelijen membuat tertulis. Tapi sekali lagi, tadi saya juga di media TV lain saya sampaikan, selidikilah dengan tuntas. Nah, itu poin. Tidak ada masalah. Itu sudah kami sampaikan, selidikilah dengan, karena secara logika akal sehat, nggak mungkin institusi BIN seperti itu, oknumnya mungkin saja, mungkin. Tetapi secara logika akal sehat, ada intelijen, oh saya intelijen, ngaku begitu Bang Rey. Itu intelijen disebut. Ya kan intelijen kita ada juga yang begitu kan? Nah, itulah Bang Rey menyimpulkan tadi. Baik. Nah, jadi Mbak Sisil, seperti ini harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Supaya apa? Masyarakat juga sudah cerdas melihat ini. Makanya kenapa saya dari tadi tidak mau menjawab 1 putaran, 2 putaran, Mbak Dahlia, Kang Pipin. Siapa yang bisa menjamin hasil survei Siapa yang ini? bisa menjamin? Oke, baik. Pak Prabowo sendiri menyampaikan Jadi bahwa gini, survei Mbak. bisa di... Iya. Nah, itu kenyataan yang ada. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.